Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Zakia Roshid dari kelas 12 MIPA 4 absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu. Hak warga negara akan diperoleh jika hak mendapatkan kewarganegaraan telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Beberapa hak warga negara dapat digarisbesarkan sebagai berikut, yakni yang pertama, 1. Hak mendapatkan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Sebagai negara hukum, Indonesia memberi jaminan dan kepastian hukum secara adil, serta perlakuan yang sama dan pelayanan yang baik di depan hukum tanpa membedakan ras, golongan, ataupun agama. Namun demikian, warga negara memiliki kewajiban menaati hukum atau aturan yang berlaku. Yang kedua, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sesuai pasal 27 ayat 2, hak mendapatkan pekerjaan bagi warga negara harus dilaksanakan secara adil. Dalam hal ini, pemerintah mengemban kewajiban menciptakan lapangan pekerjaan serta memberi kebebasan kepada warga negara untuk bekerja sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, yakni hak membela negara. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Bela negara bukan hanya kewajiban atau hak aparat TNI Polri saja, tetapi juga semua warga negara agar kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI tetap harmonis. Yang keempat, yakni hak berpendapat. Sesuai pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul sudah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat bukan berarti memberi kebebasan tanpa adanya sikap tanggung jawab. Yang kelima, yakni hak beribadah. Sesuai dengan pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk mengakui dan memeluk agamanya masing-masing. Yang keenam, yakni hak mendapat pendidikan. Berdasar pasal 30 ayat 1, jaminan warga negara mendapat pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara dan negara wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, yakni hak mengembangkan kebudayaan nasional, yang artinya setiap warga negara berhak mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerahnya. Yang kedelapan, yakni hak atas kesejahteraan sosial. Setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak atas dasar pemanfaatan kekayaan negara, seperti mendapatkan jaminan sosial dan fasilitas pelayanan publik yang layak. Kewajiban warga negara sendiri merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Seperti yang pertama, 1. Taat kepada hukum dan pemerintahan. Seperti menaati perda dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Yang kedua, mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sejak dini untuk menjadi individu yang berkompeten untuk tercapainya sumber daya manusia yang unggul. Yang ketiga, yakni melakukan usaha pertahanan, keamanan, dan bela negara. Seorang warga negara bisa melakukan bela negara dengan cara fisik seperti perjuangan dengan mengangkat senjata, melawan teror asing, ataupun non-fisik seperti peningkatan nasionalisme. Yang keempat, yakni menghormati HAM orang lain. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia. Terus yang kedua, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Sebenarnya apa faktor yang melatar belakangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban biasanya disebabkan oleh yang pertama tindakan pengingkaran kewajiban yang berujung pada hilangnya hak orang yang melanggar tersebut. Kemudian ada sifat egois yang dapat kita sebut faktor dari dalam dan faktor lingkungan yang dapat kita sebut sebagai faktor dari luar. Contoh kasus pelanggaran Contoh kasus pelanggaran hak seperti yang pertama, proses penegakan hukum yang belum optimal. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia mengembangkan sistem hukum yang bersih, adil, dan berwibawa. Bukan malah seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Artinya, di mata hukum, setiap pelanggar pengingkaran hak dan kewajiban warga negara hendaknya diberi sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi jika melakukan kasus yang sama, maka diberi sanksi yang sama. Sedangkan jika melakukan kasus yang berbeda, maka diberi sanksi yang berbeda. Yang kedua yakni tingginya kasus kemiskinan dan pengangguran. Contoh kasus ini menjadi cerminan bahwa gagalnya tercapainya hak warga negara di hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak atas kesejahteraan sosial. Yang ketiga yakni pendidikan yang tidak merata yang biasanya disebabkan oleh sarana yang kurang maksimal, rendahnya kesejahteraan guru serta biaya pendidikan yang mahal. Apabila kasus seperti ini tetap dibiarkan, maka hak mendapat pendidikan maka lama-kelamaan akan menjadi hilang. Yang keempat yakni pelanggaran hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta untuk mengedarkan, menggandakan, dan menyebarkan ciptaannya. Nah, hak cipta ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, segala bentuk apapun yang melanggar hak cipta, maka itu sama saja dengan melanggar hak orang lain. Lalu, apa kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Kasus pengingkaran kewajiban warga negara seperti contoh satu melanggar hukum seperti menerobos lampu merah ataupun parkir di trotoar yang dapat menghilangkan hak orang lain seperti parkir di trotoar dapat menghilangkan hak dari para pejalan kaki. Yang kedua yakni merusak fasilitas umum dan yang ketiga yakni tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Padahal undang-undang telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu, apa upaya yang dapat dilakukan? Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban biasanya ditangani oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi menegakkan hukum, seperti Polri, yang biasanya menangani pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban di bidang keamanan, TNI, KPK, dan lembaga peradilan yang biasanya membantu dalam menangani kasus pelanggaran hak untuk mendapat keadilan dan oleh masyarakat itu sendiri dengan selalu menghormati keberadaan orang lain. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus tersebut? Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di antaranya seperti satu, menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum akan terjelma dalam suatu penegakan hukum yang dilandasi nilai persamaan, kedudukan, dan keadilan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga,
mengoptimalkan peran lembaga penegak hukum. Jadi lembaga penegak hukum dan unsur-unsurnya diharapkan tidak takut untuk menegakkan keadilan dan kesamaan semua hak warga negara di hadapan hukum dengan tidak membela salah satu pihak dan tidak membeda-bedakannya. Yang keempat yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga bantuan dari masyarakat. Yang keenam, yakni meningkatkan profesionalitas lembaga pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, yakni meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dalam masyarakat dengan meningkatkan rasa toleransi untuk mengurangi pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.